Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Demikian. Bismillah, Ulul Albab Podcast. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya rahimin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur milik Allah, salawat salam milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita berbahagia. Ulul Albab Podcast kembali menyapa keluarga besar Ulul Albab Podcast. Teriring doa, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sehatkan, yang sedang sempit Allah luaskan, yang sedang sulit mudah-mudahan Allah mudahkan, yang sedang ada dicita-citakan Allah hantarkan cita-citanya. Amin. Amin. Hari ini alhamdulillah kami kembali menyapa dan menghadirkan satu di antara sekian ribu keluarga besar Ulul Albab yang pernah haji, ya. Ulul Albab bimbing haji dari mulai 2003 Pak sampai ya, alhamdulillah, dan Pak Haji di antara salah satu di antara sekian ribu itu. Amin. Tentu masih teringat Arafah, Mina, Muzdalifah dan lain sebagainya. Ya, kita langsung sapa aja. Kami hadirkan tamu spesial kita Bapak Haji Hari Gunarto. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sekali Pak Ya. Ustadz. Izin sebelum kita lanjutkan, sahabat sekalian, supaya voice kita nggak keganggu dan kita juga nyaman. Terlebih kacamata ini kan selalu kena uap nih. Izin gimana kalau maskernya kita buka, karena persyaratan kita juga memenuhi ya Pak ya. Jarak, ya ya. izin memenuhi jarak, kita buka. Bismillah. Gimana kabarnya Pak Haji Hari Gunarto? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, pertama saya persilakan Pak Haji untuk menyapa sahabat podcast, Ulul Albab Podcast, dan kedua tentu menyapa sahabat-sahabat waktu di Arafah, Mina, Muzdalifah 2015. Silakan memperkenalkan dan menyapa teman-teman. Teman-teman kita itu ada Pak Agung, ketua alumni dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Silakan Pak, mangga Pak. Assalamualaikum sahabat-sahabat podcast Ulul Albab dimanapun berada. Waalaikumsalam. Semoga semua sehat, Amin. berlimpah berkah. Amin. Saya Hari Gunarto, saya kebetulan itu angkatan tahun 2015 ya. Iya, Di iya. kelompok saya waktu itu ketuanya Pak Haji Agung Pak Haji Agung, Masya Allah, Bintaro ya. Bintaro. Masya Allah. Kangen untuk ketemu teman-teman semuanya. Baik, ini adalah bentuk realisasi daripada obat kangen ini Pak. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan setelah ini nanti COVID-19-nya berlalu dan insya Allah nanti kita adakan offline untuk ketemu alumni dan lain sebagainya. Amin. Gimana kabarnya Pak Haji? Keluarga gimana kabarnya Pak? Keluarga sehat, tempo hari sempat kena COVID juga awal Juli pas puncak. Sama, Pak. Iya. Tapi alhamdulillah lolos. Saya kena tanggal 19 bulan November. Oh, Saturasi udah di bawah 90 Pak, Iya. 87 udah ngap. Oh sama segitu. Sama, saya udah dibawa ke Siloam. Oh. Siloam dan tanggal 3 bulan Desember keluar, alhamdulillah. Jadi kita sama-sama LC, lulus COVID. Lulus COVID. Alumnus. Ya. Pak, gimana keseharian sekarang kesibukan dengan COVID ini, Pak? Ya saya sebenarnya itu sudah pensiun, cuman oleh kantor saya tuh diperpanjang. Jadi saya ya banyak kan kerja di rumah saja Pak. Oh, WFH ya. WFH dan saya dan teman-teman keluarga besar podcast tentu banyak yang kenal dengan Pak Haji nih. Karena Pak Haji sesekali dan sekali muncul, apakah itu di Facebook dan lain sebagainya dengan suaranya yang khas. Jadi yang melatar belakangi hadir Pak Haji di sini juga dua. Satu, sebagai keluarga besar alumni Haji Ulul Albab. Yang kedua, sebagai komunitas Ebit GAD. Dan saya juga senang dengan lagu-lagu Ebit GAD itu, dan luar biasa yang
Ada satu yang saking mentoknya barangkali bertanya kepada diri, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Sangat populer itu sangat ya. populer. Ustaz, ya. Anak kecil aja tahu. Orang sadar aja tahu tentang lagu itu. Iya. Orang lagi nggak sadar juga tahu tentang lagu itu. Nah, gimana dengan komunitas EBIT GAD itu Pak Haji? Terima kasih Pak Ustadz. Jadi saya sendiri memang suka EBIT GAD itu sejak kemunculan ya. Kan Mas EBIT itu muncul tahun 78. 78, saya baru usia 7 tahun. Saya SMA itu Pak Ustadz. Iya. Jadi memang waktu itu kan EBIT GAD itu agak beda ya dengan genre musik sebelumnya. Tapi yang paling kita serap dari Mas EBIT itu adalah bagaimana syair-syairnya yang sangat penuh dengan religius sekali. Religius gitu. menyentuh ya Pak. Menyentuh. Jadi dia benar-benar, kalau saya melihatnya itu dia benar-benar seperti menerjemahkan ya. Betul. Dari Al-Qur'an dan hadis. Iya, Jadi, iya. diimplementasikan dalam puisinya. Iya, gitu ya. iya. Jadi itu tentang bagaimana ada hablum minallahnya, ada hablum minanas. Jadi Setuju. hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, juga dengan alam. Jadi beliau itu termasuk yang sangat peduli terhadap alam. Begitu, Pak Ustadz. Betul. Bang EBIT itu kalau bertanya ke rumput yang bergoyang. Ya. Kalau rindu itu menuai padi dengan ayah Ya, ya. rindu. Gitu. Ya. Rindu, oh subhanallah luar Rindu biasa. buat ayah yang paling Sebelum kita lanjutkan barangkali Pak Haji menyapa Bang EBIT, mangga silakan. Ya, dan komunitasnya mangga. Oke, ya. Assalamualaikum buat teman-teman. Pertama buat Mas EBIT dan keluarga. Ini saya dapat kehormatan di podcastnya Ulul Albab. Teman-teman haji kami, Mas EBIT. Juga teman-teman untuk semua penggemar EBIT di seluruh tanah air, terutama yang tergabung dalam komunitas Membumi bersama EBIT GAD. Membumi bersama EBIT GAD, Masya Members Allah. EGA disingkatnya. Wah, luar biasa. Itu kalau di Facebook itu komunitas anggotanya kira-kira 25.000. 25.000. Salam dari Ulul Albab Podcast buat komunitas Mas EBIT GAD. Sekarang beliau tinggal di mana, Pak Haji? Beliau sejak awal di Jakarta tuh tinggal di Ciganjur. Di Ciganjur dekat masih, Gus Dur, dekat masih Gus Dur, dari sekarang, masih. Masya Allah. Ya. Ciganjur itu kan Ciganjur pasti Gus Dur kan, Ya, itu Gus kan Dur, orang tahu ya, semuanya. satu. Mudah-mudahan suatu saat Mas EBIT-nya kita hadir ke sini ya. Insya Allah. Ya, kalau sekarang adalah bahwa salah satu unsur dari keluarga Mas EBIT GAD hadir di sini Pak Haji, kedepannya mudah-mudahan Mas EBIT-nya. Amin. Atau mudah-mudahan juga nanti kita coba ramu silaturahmi dan lain sebagainya. Kedepannya mudah-mudahan ada program umroh bersama Mas EBIT GAD. Oh, luar biasa kan itu sampai terjadi. Mas EBIT juga waktu pernah umroh dan haji ya, beliau menciptakan lagu khusus untuk itu. Tentang umroh dan Tentang haji. umroh dan haji. Judulnya itu Di Sudut Rumahmu. Oh ada betul, betul di sudut rumahmu, Masya Allah. Kalau orang ini imajinasi, orang seni, apapun yang terjadi, baik dengan alam ataupun dengan dirinya, itu akan jadi imajinasi sebuah syair ya Pak Haji ya? Iya betul. Imajinasi sebuah syair dan luar biasa, dan itu angkatan-angkatan Bang EBIT, Bimbo kan gitu ya. Faris RM. Bang Faris RE, Iwan Fals. Wah, luar biasa. Nah, gimana sekarang kesan-kesan tentang dunia membumikan apa tadi bersama EBIT GAD, gimana kesan dan lain sebagainya Pak itu? Ya, memang kalau di komunitas itu ya Pak Ustadz ya, kita itu kadang-kadang hanya bertemu di Facebook ya. Di Facebook. Tetapi kita tuh sepertinya dekat sekali karena mungkin punya kesamaan hobi, kesamaan idola gitu. Nah, sesekali kita suka bertemu darat ya. Gitu. Biasanya setahun itu rata-rata bisa 2-3 kali. Biasanya itu pertama untuk ulang tahun komunitas bersama EBIT GAD, atau ketika Mas EBIT diundang show kemana, nanti kita sekaligus mengadakan gathering di situ, nanti Mas EBIT hadir gitu. Kumpul ada Mas EBIT. Masya Allah. Jadi memang saudaranya juga seperti Ulul Albab ini. Iya. Tolong doakan dan dibantu Pak. Saya juga penggemar Mas EBIT kan begitu. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu, bisa silaturahmi dan tentu kami komunitas Ulul Albab Haji dan Umroh juga mendoakan mudah-mudahan Mas EBIT dan keluarga besar daripada komunitasnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kalau ada komunitas yang udah wafat, mudah-mudahan Allah muliakan di alam kuburnya. Kalau saya lihat soliditas, sosialisasinya dan segalanya, saya kebetulan suka Vespa Pak.
Oh iya iya iya. Di depan tuh ada Vespa tahun 71, ada Vespa tahun 74. Iya iya. Di situ juga ada ketenangan, Pak. Oh. Saya kalau bawa motor yang lain, mogok di jalan nggak ada yang ngelirik. Oh. Tapi kalau Vespa mogok pinggir jalan, wah mereka lewat udah lewat balik lagi, ada yang ngasih busi, ada yang ngebengkelin, ada ini jadi seperti itulah nggak kenal. Tapi ada rasa kekeluargaan. Nggak pernah berkumpul ketemu, tapi ketika ada musibah sepenanggungan. Iya. Ikatan batinnya kuat. Ikatan batinnya luar biasa. Nah suatu saat insya Allah mudah-mudahan komunitas Vespa Tangerang kami akan undang ke sini. Baik. Dan saya udah ada 2 Vespanya tuh. Saya punya fotonya Pak Ustadz waktu di Pak Ismiarto. Ada ya. Foto Vespa kan? Vespa, iya. Pak Ismiarto. Oh gitu. Iya. Pak, program apa sebagai program sosial atau program keagamaan yang sekitar dari komunitas Mas Ebit itu? Kita sering sekali selalu menggalang dana ya ketika ada musibah, misalnya waktu itu ada musibah longsor di Bandung, di mana gitu misalnya, pokoknya di beberapa tempat ada musibah yang relatif besar, pasti kita patungan, nanti kita salurkan, selalu begitu Pak Ustadz. Jadi itu sukarela ya, artinya berapa kemanusiaan ya. Jadi, wah luar biasa. Istilahnya kegiatan sosialnya seperti itu, jadi pemberian. Ya berarti ada mirip Pak, keluarga besar Ulul Albab juga sama, kami punya ambulan gratis. Waktu itu waktu musibah di Lebak ya, 2 minggu ambulan kami di sana, bawa jenazah yang udah bau, udah nggak ada tangannya dan sebagainya. Dan itu memang tidak banyak yang bisa berbuat seperti itu, tapi satu kehormatan dan alhamdulillah dan alhamdulillah. Berarti kalau Soneta kan ada apa tuh Forsa dan lain sebagainya, Mas Ebit ada membumikan. Membumi bersama Membumi bersama. Itu ada perwakilan setiap wilayah Pak? Ada Pak Ustadz. Jadi istilahnya personal in charge ya, jadi semacam koordinator gitu. Koordinator, ada ya. Di beberapa kota besar ada. Iya, Bandung ada. Bandung itu paling termasuk relatif paling solid. Oh, karena Bandung semuanya solid ya, Pak. Bekasi. Iya. Tangerang juga ada Pak ya? Tangerang ada. Pak Haji paling depan kalau di Tangerang. Di Surabaya, hampir di setiap kota, bahkan di luar negeri ada. Di luar negeri juga ada. Banyak juga penggemar tuh yang teman-teman kita yang kerja di Malaysia, Saudi, di Hong Kong, di Saudi ya, betul. Saudi, jadi banyak itu Ustaz. Saudi itu Forsa ada perwakilan. Terus itu Mas Ebit juga ada, betul. Intinya adalah seni itu luar biasa. Di situ ada solidaritas komunitas. Solidaritas seni itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Nah, disitulah makna dari bahwa lihat orang jangan dari casingnya kan begitu. Betul. Karena orang seni itu ya seni kan gitu kan, kadang seperti apa nih nggak taunya luar biasa solidaritasnya dan lain sebagainya dan sekian persen sekian banyak dari sebagainya, ujung-ujungnya larinya ke religius ya Pak ya, larinya ke agama. Dalam proses seni itu kan nggak jauh dari filsafat, cari kebenaran dan ujung-ujungnya ke agama. Ujung-ujungnya seperti abu-abu seperti apapun, ujung-ujungnya ke agama dan kesadaran spiritualnya dan lain sebagainya. Pengalaman pribadi Pak Haji dengan benturan COVID ini seperti apa Pak? Dan COVID di mata Pak Haji ini apa gitu kan? Ya mungkin kalau sama lah, ini bukan cobaan musibah dari Allah gitu ya. Betul. Artinya ini berlaku di seluruh dunia gitu ya. Artinya memang itu juga tercermin juga misalnya dalam satu syairnya Mas Ebit kan, bahwa mungkin ini memang Allah itu menguji ya. Berarti memang kita harus sabar, kita harus ikhlas gitu ya. Kita semua sebagai orang warga negara harus menaati semua anjuran untuk bagaimana biar ini berlalu gitu. Iya. Kalau di syairnya Mas Ebit kan mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita. Saking pusingnya dan lain sebagainya, gimana ininya ujung-ujungnya coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. luar biasa. Dan berapa banyak lagu yang di ini sama Mas Ebit ya? Pasti kalau komunitas kan tahu semuanya kan Pak. Kan kalau kebanyakan tuh yang tahu lagu Mas Ebit itu kan baru tadi ya, yang Berita Kepada Kawan, terus Untuk Kita Renungkan, Titip Rindu Buat Ayah,
hits itu kan mungkin kalau orang umum paling tahunnya mungkin 10 ya. Iya, padahal banyak. Itu udah sekian puluh album. Betul. Ada total yang sudah launching itu ada 150 lagu. Di Islamic sendiri banyak Pak penggemar Ebit GAD Pak. Mungkin ada banyak juga, cuman kadang-kadang apa ya mungkin takutnya ada yang tidak berkenan dengan musik, Pak Ustadz tahu kan. Jadi kita mungkin ya. Iya. Kalau saya sendiri, makanya di sini juga ada gitar tuh kan. Ya. Saya sendiri dan saya keluar dari pesantren yang tidak mengharamkan musik. Iya. Di Ciamis itu ada pesantren besar Pak, Darussalam namanya. Iya. Dan putranya itu namanya Dr. Icep itu pemain band. Pemain band, bahkan Mbak Niki Astria kalau ke Jogja itu ya Kang Icep yang ngiringi. Kami santri-santri itu dijalurkan, ada hobi olahraga, ada hobi teater, dan ada pelatihnya. Yang hobi musik, konser musik gitu kan, dan lain sebagainya. Artinya adalah bahwa apapun, kalau dalam perbuatan itu kan ada dasarnya niat. Iya, betul. Dasarnya niat. Nah, kalau dalam action dan lain sebagainya, dilihat dari fungsinya dan manfaatnya. Musik kalau bagi seorang Bang Ebit, bagi Bimbo, bagi Roma Irama dan bagi yang lainnya itu jadi nilai dakwah. Iya, media sebagai media dakwah. Iya. Bagi Wali Songo juga kan wayang itu jadi media dakwah. Artinya saya sendiri berpikiran bahwa kalau kita dakwah ke pelaut jangan ngebahas tentang ternak ayam kan gitu kan. Betul. Jadi harus sinkron. Musik sekarang boro-boro musik, yang lain aja kalau jadi penghambat sholat dan lain sebagainya itu malah nggak boleh. Iya. Nah musik kalau jadi pengantar, menyadarkan orang dan lain sebagainya dan itu juga yang ada beberapa artis religi itu yang sampai digugatkan begitu ya Pak ya. Tapi ujung-ujungnya menang kan begitu kan, itu menang. Nah itu dan itu adalah satu hal yang luar biasa dan kita harus beriringan, lihat fungsinya, lihat medannya, lihat tempatnya. Boro-boro sekarang musik, apapun bentuknya, kalau waktu sholat malah ngegarap yang lain juga kan justru itu kan, apalagi musik kan itu kan Pak. Selama itu maslahat tidak membawa madorot, ya kenapa enggak kan gitu kan. Nah karena saya latar belakang dari pesantren yang tidak mengharamkan musik. Nah, kalau bagi Pak Haji sendiri musik nih seperti apa gitu Pak? Ya kalau saya menurut saya itu sebuah karunia dari Allah juga, karunia, karena itu sebagai bentuk keindahan. Karena tidak semua orang bisa. Ya itu juga kita bagaimana bentuk kita bersyukur kan, kita bahwa itu ada sebuah ciptaan keindahan dalam. Toh kalau saya lihat sendiri untuk syair-syair Mas Ebit itu kan dia kan berpesan untuk yang kebaikan-kebaikan. Mayoritas lagunya untuk ke arah sana gitu. Beliau juga tadi yang saya bilang selain hubungan dengan Allah, juga dia dengan sesama manusia. Dia termasuk orang yang di syair-syairnya itu adalah berpihak atau membela orang-orang yang tersisih. Gitu. Iya. Jadi artinya benar-benar syairnya itu untuk kebaikan gitu, mengajak kita untuk berbuat baik. Jadi makanya saya juga senang klik dengan lagu-lagu Mas Ebit gitu. Dan musik itu kalau kita ada satu konsep dalam musik itu kan harmonisasi ya Pak. Harmonisasi. Ada yang megang biola, ada yang megang melodi, ada yang megang drum. Kalau nggak harmonisasi balap atau merasa paling berfungsi juga kan nggak bagus. Nah kan dalam sholat juga begitu, harmonisasi. Ada yang imam, ada yang makmum dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa ada makna filosofis yang luar biasa, apalagi di musik. Boleh Pak kalau suatu ketika ada acara kemanusiaan pakai ambulan kami Pak. Boleh. Kebetulan Ulul Albab itu kan bukan punya saya. Jadi teman-teman keluarga besar Ulul Albab itu urunan beli ambulan Pak untuk jadi solusi, karena sementara ini mungkin pertama ambulan itu terbatas. Yang kedua ada juga yang selain ambulannya terbatas, finansialnya terbatas gitu kan. Jadi kita free, yang penting isi bensin, bayar supir, kalau yang musibah ada supirnya bawa dan sebagainya, tapi tentu ada formulir sebagai pertanggungjawaban administrasi. Nah, tentu dalam hal ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ulul Albab yang sudah terpikir sampai ke situ. Kita juga ada sekolah Pak, ada sekolah Ulul Albab, ada yatim. Kalau dulu
infak Pak Haji ketika manasik, infak teman-teman, dan kami juga ada lembaga zakat Lazis. Dulu 3 bulan sekali yatim kita kumpulkan, kita kasih santunan, kita renung gitu kan, habis kasih santunan ibunya nunggu di depan di luar gerbang, anaknya keluar amplopnya diambil dibawa ke Indomaret habis, ada yang jadi beras, ada yang jadi gula dan sebagainya. Kami mikir dengan panitia kalau seperti ini apa dampak buat masa depan yatimnya, gitu kan. Akhirnya kita beberapa orang kita bikin sekolah aja yuk. Yang penting yatim mau sekolah, gitu kan. Infak dan lain sebagainya untuk gajian gurunya. Dan alhamdulillah bagus Pak sekolahnya. Kemarin sekolah kami itu juara adiwiyata di Kabupaten Tangerang. Oh iya. Kabupaten Tangerang. Luar biasa, Ustaz. Itu luar biasa. Apalagi sekelas komunitas itu punya lazis dan lain sebagainya, itu luar biasa Pak. Luar biasa. Punya anak asuh yatim, luar biasa seperti itu kan. Luar biasa. Di sisi lain Pak, Pak Haji kan di Islami udah berapa tahun Islami Pak? Sudah hampir 20 tahun ya. 20 tahun? Iya. Masya Allah. Berarti dari mulai rumah tangga ya Pak? Jauh sebelum, kira-kira sebelum. Saya berumah tangga 96 ya. Oh berarti sebelum rumah tangga udah tinggal di Islami? Oh bukan, kan di Islami kan 2002. 2002. Ya. Oh ya, rumah tangga di mana dulu? Ya, di Depok. Baru di Depok. ambil sini. Alhamdulillah karena Islamik ini kan alhamdulillah di sini juga harmonisasi dengan fasilitas. Setiap RW ada musola, setiap ini ada musola. Iya betul. Tinggal tergantung ke kitanya kan begitu ya Pak ya. Betul, Karena musola nggak nyamperin yang musola. Betul. Orang bilang enak banget di Islamik ya, musola banyak ya. Alhamdulillah kita menjadi warga Islamik. Dulu saya mencari Pak. Saya nikah tahun 98 nikah, 99 saya ngontrak di Jalan Dayung samping sini. Terus 99 Islamik ini bangun Sinai. Oh iya. Saya mikir daripada ngontrak udahlah DP-in rumah aja gitu kan. Alhamdulillah. Dan dulu saya dalam proses mencari jati diri. Saya dulu udah keluar dari kerja di hotel dulu Pak. Twin Plaza Tomang. Oh iya betul. Yang 2 tower warna-warni itu. Saya keluar di situ cari jati diri. Ini apa yang belum ada di Islamik? Di Islamik belum ada bimbingan haji Pak. Saya bikinlah bimbingan haji. Entrepreneurnya hebat ya Pak Ustadz ya. Iya. Itu ya Pak. Iya. Bimbingan haji. Jadi ketika orang bertanya ulul albab di mana, di Islamik gitu kan. Dan saya juga mewakili Pak, mewakili dalam artian karena ada satu kewajiban yang tidak boleh retak. Bagaimana harmonisasi Islami ini dengan teman-teman luar Islami. Oh iya. Ada warga asli dan sebagainya Bang. Dulu masih banyak yang menyangka bahwa ulul albab itu punya Islamik. Teman-teman atas itu kampung itu iya saya pengelola aja sebenarnya. Izin Pak Haji, ada yang mau disampaikan ke jamaah haji 2015, teman Bapak di Arafah Mina Muzdalifah. Yang kedua ke komunitas Mas Ebit. Mangga kalau ada yang mau disampaikan. Ya untuk teman-teman haji semuanya semua semoga kita bisa segera bertemu. Amin. Untuk melepas kangen. Iya, amin. Ini segera berakhir COVID karena memang silaturahmi itu penting untuk bertemu. Amin. Juga untuk teman-teman komunitas Ebit GAD, semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan keseharian dengan makna-makna syair yang ada di lagu-lagu beliau yang memang untuk itu tadi, untuk lebih religius, lebih peduli terhadap sesama. Amin. Begitu, Pak Ustadz. Izin Pak, ini kita memaksa nih. Masyarakat tahu tentang lagu Mas Ebi, tentang rindu Titip rindu buat ayah. Rindu buat ayah. Kita coba kita tanya pada rumput yang satu bait aja Pak Haji nyanyikan. Yang mana aja Pak Haji? Yang mana aja? Supaya oh iya ini suaranya Ebi gitu. banget gitu. Mau pakai gitar juga ada, mau enggak? Tapi kalau lagu lain nggak boleh ya? Yang lain nggak apa-apa, yang mana aja, mangga. Begitu. Kan Kamelia. Kamelia ya. Ajak lagu ya. Sebelum kita mangga.
Mangga. Atau kalau nggak pakai gitar sih lagu itu nggak apa-apa. Iya. Titip rindu buat aja. Iya, Itu mangga. memang semua orang kita pasti Betul, saya juga rindu Ya. banget ke ayah, aduh luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Demikian Pak Haji. Masya Allah. Luar biasa. Makasih Pak Haji. Sama-sama, Jazakumullah Pak khair. Ya, ini adalah obat rindu buat teman-teman Haji 2015 dan juga ini adalah sapaan buat komunitas Mas Ebit ya. Semoga Mas Ebit GAD, komunitas Ebit GAD selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan Allah sehatkan, yang sempit Allah luaskan insyaallah, dan begitu juga keluarga besar kita semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat keluarga besar Ulul Albab Podcast yang sudah menonton dan setia dengan podcast kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe.